One Kawan TV One. Terkait dengan rilis berita yang abang buat ini, masalah abang mendapatkan informasi bisik-bisik dari seseorang yang mengatakan bahwa Prabowo itu merasa malu bahwa dia nggak mau dianggap sebagai presiden dari hasil curang. Sebenarnya menurut abang itu abang dapat bisikan dari siapa itu, bang? Ya, pertama memang itu kan hasil bisik-bisik saya mendapat info karena pada saat menghadiri deklarasi Front Daulat Rakyat yang di Gedung Juang beberapa hari lalu itu kan hadir sejumlah mantan militer, ada Jenderal Fahroji mantan Wakil Panglima, ada Tiasa Sudarto, Jenderal mantan Kasat, ya kan? Ada Letnan Jenderal Soeharto, mantan Danjen Marinir, ada Maijen Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus, dan sebagainya. Ada Marskal selama Subdio Laksamana, Kasal selama Subianto, ya kan, dan ada Jenderal Kedi S. Budiman, ya kan, beberapa yang lain. Jadi dari situ kan saya juga memang sering berbincang-bincang dengan mereka tentang bagaimana prinsip seorang tentara. Tentara itu kan militer itu prinsipnya itu punya ketegasan, ya kan, sifat kesatria, ya kan, tidak mentolerir kejahatan. Disiplin masalahnya kan di situ. Nah, dengan itu maka kemudian saya mendapatkan info bahwa atau hasil bisik-bisik bahwa dari berita yang tersebar di beberapa kalangan yang mengatakan bahwa Prabowo itu tidak happy kalau kemudian menerima hasil pilpres itu curang, ya kan gitu. Nah, apalagi sekarang ini kan kecurangan ini kan pihak-pihak yang dituduh curang itu kan tidak bisa membantah gitu loh. Misalnya kan begini, ya, KPU dituduh curang. Kalau KPU merasa melakukan tidak, PKU malah menantang. Silahkan bongkar, ya kan gitu ya. Nah, dia bahkan bila perlu menantang DPR untuk bikin pansus, bikin hak angket, atau menantang DPD untuk segera menggelar pansus yang kecurangan. Itu dia masalahnya. Jadi tuduhan kecurangan itu, ya kan, yang sekarang ini bukan hanya sekedar kita lihat di medsos saja, ya kan, tetapi terjadi pernyataan-pernyataan, ya kan, mulai dari Profesor Rias Rashid, kemudian mantan Wakapolri Ugrusono, ya kan, dan sejumlah elit lainnya, ya kan, itu oleh politisi 100 juga, dan kemudian terjadi aksi di berbagai daerah yang cukup masif, luas, ya kan, di Solo, di Jogja, di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, ya kan, di berbagai daerah. Maka itu berarti bahwa persoalan kecurangan itu bukan isapan jempol, gitu loh. Artinya kalau memang merasa tidak melakukan kecurangan, ya kan, Anda harus yang dituduh curang, misalnya KPU, Bawaslu, ya kan, penyelenggara pemilu, ya kan, atau misalnya partai-partai yang dituduh, misalnya Golkar, ya kan, PAN, ya kan, lalu kemudian Gerindra, menantang dong, ya kan, yang tergabung di koalisi 02 yang mendukung paslon Prabowo dan Gibran. Itu mestinya menantang. Kalau merasa tidak melakukan, tantang. Ayo, kita gelar, ya kan, kita gelar hak angket, kita gelar pansus kecurangan di DPD supaya dibuka ini semua. Nah, ternyata kan tidak. Mereka semua kan diam. Nah, dugaan kuat saya bahwa ini memang benar terjadi kecurangan itu. Maka oleh sebab itu, maka kalau kemudian ada isu yang berkembang bahwa Prabowo, ya kan, tidak menerima hasil kemenangan dengan cara curang, saya kira sebagai seorang militer, ya kan, itu satria dia, gitu loh, ya kan, satria. Saya kira itu. Nah, jadi seorang militer itu kan tidak bisa menegakkan prinsip-prinsip yang kemunafikan, kecurangan, kezaliman, penindasan. Karena militer itu dididik untuk menegakkan disiplin, menegakkan satria, ya kan, sikap jujur, kan gitu masalahnya kan.
Masa ya mantan jenderal menerima kecurangan? Kan logis. Jadi kalau dari hati kecilnya itu, lalu kemudian Prabowo tersebar isu bahwa dia tidak menerima kalau dia menang hasil curang, saya kira yang ditunggu oleh publik sekarang ini adalah Prabowo sebagai ketua umum Gerindra itu harus mendorong, ya kan, mendorong DPR untuk segera menggelar hak angket menyelidiki kecurangan itu. Begitu juga di koalisi 02 itu kan ada SBY, mantan presiden, mantan jenderal. Ya kalau kalian kan orang-orang yang punya disiplin militer, ya kan, yang tegas, gitu loh. Publik menunggu Demokrat yang dipimpin oleh putranya, dan itu juga adalah SBY di dalamnya sebagai ketua pembina Partai Demokrat. Dorong dong, ya kan. Nah, kalau misalnya sepil barangkali ya itu politis ya, tapi kalau mantan militer lalu kemudian mendiamkan sikap tudingan kecurangan ini, ya kan, terus kita seperti apa kita punya jenderal, kualitas jenderal kita ini, kan gitu kita loh. Apa kalian lupa dengan doktrin militer yang diajarkan oleh Panglima Besar Sudirman, ya kan, oleh Jenderal Gatot dan sebagainya, Jenderal Gatot Subroto dan lain sebagainya, kan gitu, ya kan. Para militer yang dulu yang begitu tegas, itu loh. Nah, jadi itu tadi, makanya saya kemudian membuat tulisan itu, ya kan, mengangkat persoalan bahwa tersebar bisik-bisik bahwa Prabowo melalui adiknya Hasim, ya kan, yang tersebar rumor tidak akan menerima kemenangan kecurangan. Saya kira dalam jiwa satria militer saya salut itu. Makanya untuk itu, sekali lagi, untuk itu Prabowo sebagai mantan militer, meskipun sekarang telah diberikan pangkat kehormatan, ya kan, jenderal bintang 4, nah mestinya, ya kan, memegang teguh disiplin militer, ya kan, satria partainya, ya Gerindra dan juga Demokrat, ya, yang dipimpin oleh orang-orang militer itu mendorong angka di DPR dan juga mendorong pansus di DPR. Ini kan karena suaranya diam. Nah, diamnya mereka itu jangan sampai kita dikenal kayak setan bisu, mendiamkan kejahatan, kan gitu masalahnya kan. Berdiam diri itu berarti memang kecurangan itu benar adanya. Kalau nggak merasa melakukan kecurangan, ya kan, sekali lagi, ya kan, tudingan terutama kepada Presiden Joko Widodo, ya kan, yang dituding sebagai ketua Simses yang memenangkan 02, ya kan, yang pagi-pagi belum apa-apa sudah memberikan selamat kepada 02 karena ada putra di dalam, bantah dong. Rakyat menunggu bantahan dari Presiden Joko Widodo, bantahan dari koalisi 02, bantahan dari Partai Gerindra, bantahan dari Partai Golkar, bantahan dari partai yang mendukung Prabowo dan Gibran, bantahan dari KPU dan Bawaslu dan DKPP, gitu loh. Itu menunggu itu. Nah, kalau Anda diam, berarti tudingan kecurangan itu benar adanya, maka rakyat beramai-ramai demo terus-menerus di DPR, di kantor Bawaslu, di kantor KPU, mendorong supaya segera digulirkan hak angket, dan juga mendukung kepada DPD untuk segera membentuk pansus untuk mengusut tentang kecurangan pemilu ini. Kan yang bilang pemilu bobrok itu kan nggak kaleng-kaleng, sukalah ngomong, ya kan. Kemudian PDIP juga bilang, ya kan, Hasto sebagai sekjen juga ngomong, kalau misalnya memang tidak bobrok, laporkan dong, laporkan Soekarno ke polisi, laporkan Megawati ke polisi, laporkan Hasto ke polisi. Orang lain mengatakan ini, bahkan pakar-pakar itu, Roy Suryo, ya kan, Ferry Amsari, ya kan, Saifullah Pasha dan sebagainya. Purnawirawan TNI juga ngomong kecurangan. Ya itu masalahnya itu kan, itu loh. Tapi Bang, gini. Kalau bicara masalah bentuk bahwa bisikan bahwa Prabowo tidak menerima pemilu curang dan dia tidak mau dilabelkan sebagai seorang presiden hasil dari pemilu curang, kalau menelisik dari sifat-sifat orang-orang kita, warga kita, warga pribumi lah ya, khususnya para pemimpin itu, kalau dia sudah duduk di satu jabatan, Bang, itu dia susah lagi, Bang, untuk pindah atau meninggalkan jabatan itu. Beda, Bang, dengan orang asing.
Abang yakin nggak bahwa bisikan itu sebenarnya valid atau enggak tuh Bang? Bisikan, jangan-jangan bisikan itu hanya untuk melemahkan perjuangan kawan-kawan kita yang lagi berjuang untuk menuntut hak angket serta meminta mendiskualifikasi Prabowo dengan Gibran ini sebagai calon presiden. Gimana Bang? Jadi begini ya, jadi begini. Menurut pengamatan saya, memang kalau dilihat dari ya kan berkali-kalinya Prabowo Subianto mulai dari bersama Megawati ya sebagai cawapres dan kalah, Hatta Rajasa. Kemudian bersama Hatta Rajasa capres 2014-2019 ya kan. Ya, kemudian bersama Sandiaga Uno, ya kan, 2024 itu, ya kan, itu saya kira memang ada semacam satu cita-cita hidup itu kan gitu loh, untuk menjadi presiden. Artinya bahwa itu kan hak dia sebagai manusia, punya cita-cita kan gitu dia gitu loh. Tapi alangkah sangat naifnya, ya kan, apabila kemudian misalnya begini kan kecurangan pemilu dan pilpres 2014 itu kan sudah juga dibuktikan dengan gugatan Rahmawati CS almarhumah, Allah yarham, ya kan, ke MA, dan membuktikan itu kan dibatalkan keputusan KPU itu, ya kan. Itu berarti bahwa dia mungkin Mahkamah Agung itu membuat keputusan bodong atau odong-odong, kan gitu loh, yang kaleng-kaleng. Ya kan, lalu kemudian dalam salah satu peristiwa di mana hasil pilpres 2019 itu para tokoh-tokoh yang mendukung Prabowo pada waktu itu semuanya kan dalam keadaan lunglai. Ya kan, ada JK di situ, ada 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 Jokowi di situ, ada Megawati di situ, ada Surya Paloh di situ, Erick Thohir di situ, kan gitu masalahnya kan. Dan itu kan viral sampai ini tidak ada bantahan. Artinya begini, bahwa kalau memang pada waktu itu ya kan Prabowo dicurangi, lalu kemudian Jokowi dibiarkan berkuasa 2019-2024, ya kan, lalu kemudian secara sadar Prabowo juga masuk di dalam kekuasaan sebagai Menteri Pertahanan, ya kan, yang dianggap bahwa menikmati kecurangan kan begitu, gitu loh, ya kan. Nah sekarang ini lalu tapi kemudian maaf bang. Gini Bang, lanjut. Nah, jadi kalau kemudian memang itu ada keinginan untuk berkuasa, apapun caranya. Tapi kalau kemudian disinggung, masa mantan militer begitu, kan itu masalahnya kan gitu, ya kan. Nah, jadi saya kira itu bukan kemudian melemahkan perjuangan, ya kan, teman-teman yang di DPR mempersoalkan itu. Karena apa? Mereka meminta kan jelas meminta bahwa paslon 02 itu didiskualifikasi karena proses Gibran menjadi cawapres itu melanggar undang-undang, melanggar PKPU, ya kan? Bahkan ketua MK-nya yang pamannya sendiri dipecat oleh majelis MK itu kan gitu loh, ya kan? Nah, itu artinya bahwa terjadi pelanggaran undang-undang yang memang nyata dan fakta gitu loh. Nah, begitu juga ketua KPU diberi sanksi teguran keras, meskipun ya kita anggap ketua DKPP itu kayaknya memang di bawah tekanan juga, tidak segera memecat ketua KPU sebagaimana ketua MK dipecat oleh ketua MK oleh majelis MK. Jadi bahwa itu bukan melemahkan, bahwa itu adalah satu rumor yang berkembang bahwa jika memang Prabowo sebagai mantan militer, dia nggak harus setia, nggak bisa, ya kan? Dan itu akan menjadi catatan sejarah, gitu loh, ya kan? Itu. Dan saya kira kalau seperti ini terjadi di dunia akademis, ya kan, para studi akademika, para guru besar mengetahui itu semuanya, ya mereka akan seperti api dalam sekam, tidak akan tinggal diam, tapi bagaimanapun gitu loh. Tapi ya, dan apalagi di bangsa ini ya, tidak bisa membiarkan kecurangan itu menjadi sebuah kebenaran, nggak bisa gitu. Iya kan Bang, kalau kita memperhatikan atau menonton bahkan menyaksikan dari beberapa tayangan-tayangan yang ucapan Prabowo itu sebelum Pilpres, sebelum pencoblosan itu diwawancara di beberapa media bahwa dia ingin berkuasa gitu, ya kan.
lalu ada lagi tulisan move on-nya dari Twitternya si siapa si Fahri Hamzah yang mengatakan udah kalau nggak salah kalimatnya bahwa udah tahu pemilu curang mau dicurangin gitu, lu malah dukung yang lain, istilah bahasa seperti itu ya. Nah artinya bahwa abang yakin nggak bahwa di lingkungannya Prabowo itu tidak mempengaruhi Prabowo untuk mundur gitu? Yakin nggak itu bang? Jadi begini kan, kalau melihat dari misalnya begini ya, kita mengambil analisis kasus ya. Ketika Prabowo disematkan Jenderal Kehormatan Bintang 4, ya kan, yang padahal dia sudah dipecat dari tentara, yang memecatnya itu orang-orang yang sekarang mendukung dia, kan begitu. Ini kan jadi menjadi persoalan juga, kan gitu, ya kan. Jadi saya kira orang-orang di sekitar itu juga akan berpikir bahwa ya kalau misalnya itu dilakukan Jokowi, ya wajar orang Jokowi nggak jelas, ya kan gitu. Sekolahnya juga nggak jelas kan gitu, salahnya kan. Yang sampai hari ini. Nah, tapi kalau misalnya seorang level mantan jenderal, kita lihat bagaimana Soeharto berkuasa, ya kan, mantan mertuanya berkuasa. Itu memegang teguh prinsip kemiliteran itu gitu loh, tanpa kompromi. Lalu kemudian begitu juga SBY sebagai mantan tentara, ya kan, kita lihat apa cacat SBY mungkin dalam kasus yang lainnya, ya, misalnya Bang Senturi atau apapun ya, itu misalnya, itu atau Hambalang misalnya lah, ya kan, itu loh. Nah, tetapi sebagai tentara saya kira akan dalam lubuk hati yang paling Prabowo akan berpikir, ya kan gitu loh, gue ini mantan tentara, ya kan, dikasih bintang 4 oleh Jokowi, oleh Presiden Jokowi, ya kan, ya meskipun demikian kan akan terjadi pro kontra di masyarakat, gitu loh, ya kan, ya memang bintang 4 itu juga diberikan kepada Luhut, diberikan juga kepada Hendro, diberikan juga kepada Agung Gumelar, kan gitu, di jenderalnya kehormatan, tapi mereka tidak diberhentikan oleh TNI, ini kan diberhentikan. Terus dasarnya apa dong, ya kan? Nah, artinya bahwa beda dengan yang sipil, itu seperti Jokowi, kan itu masalahnya kan, beda itu loh. Dia Jokowi kan menikmati aja, orang tuduh dia berbohong, Faisal Segaf bertuduh dia sakit jiwa dan lain sebagainya, diam-diam aja. Tapi kalau saya kira Prabowo seperti itu loh, ya kan? Nah, jadi orang-orang di sekitarnya saya yakin akan oke lah, kekuasaan itu memang sekarang ini sedang ya di barat orang lapar gitu loh. Tapi apakah kemudian kekuasaan yang ditegakkan di atas fondasi yang rapuh dengan kecurangan itu, apakah akan menjadi kekuasaan yang terhormat? Kan itu masalahnya kan, menang terhormat, ya atau kalah terhormat, kan itu masalahnya kan gitu loh. Itu. Ya, prinsipnya bahwa prinsipnya bahwa isu yang beredar ini adalah dari bisikan-bisikan yang yang sifatnya perlu kita dengar saja, tetapi belum tentu juga faktanya seperti itu ya bang ya. Pendapat nggak bang seperti itu? Oke, baik bang. Artinya ya rumor itu kita cermati saja, tapi kemudian kita sebagai orang yang terpelajar, orang yang juga punya akal sehat, punya pendidikan kan juga berpikir kan gitu loh. Apa iya kan gitu dia? Apakah meskipun isu itu terlepas benar atau tidak, tapi apakah seorang mantan militer harus bersikap akan menang dengan cara curang mau diterima, kan itu masalahnya kan gitu. Ya, kita harapan kita seperti itu, seperti bahwa Prabowo itu kan orangnya ikhlas, kata Gus Dur kan, dan dia menerima siapapun yang menang, dia dia langsung memberikan selamat, itu kan sifat ikhlasnya Prabowo. Namun dalam kasus dia sekarang menjadi seorang presiden terpilih secara curang, apakah betul dia mau memundur, tidak menerima dengan kecurangan itu biar legitimasi dia sebagai presiden betul-betul bersih gitu. Nah, kita kan belum tahu juga tuh bang ya. Yang penting informasi ini menjadi menarik. Maksud saya begini. Publik ya, saya mewakili suara publik. Publik menunggu, ya kan? Tudingan kecurangan itu dijawab oleh Prabowo, terutama ya. Ada SBY juga di situ di Demokrat. Tantang itu, dorong itu. Kalau memang tidak melakukan kecurangan, mendorong DPR, ya kan? Bukan publik menunggu Megawati bersikap angket, bukan gitu. Publik menunggu, ya kan, menunggu Prabowo sebagai ketua umum partai
Kan dia masih ketua umum partai itu. Ya kan bersuara. Oke. Kami Partai Gerindra mendukung ya kan dilaksanakan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan itu. Ini kan nggak ada. Berarti benar barang itu. Gitu loh. Nah, kalau benar, berarti Prabowo meskipun rumor berkembang bahwa dia tidak mau menerima kemenangan yang kecurangan, tetapi mendiamkan kecurangan itu, ya berarti seolah-olah biarlah yang kecurangan berjalan. Kan itu dia. Ya, Apakah menjadi pertanyaan, sebentar, akan menjadi pertanyaan, apakah demikian jiwa seorang militer itu? Sebagaimana kita akan Gus Dur, Prabowo itu orang yang tulus, yang ikhlas untuk bangsa ini. Apa iya? Kan itu masalahnya kan. Itu aja gitu loh. Itu aja yang publik nunggu. Jadi hari ini publik menunggu Partai Gerindra mendorong ya kan hak angket dan mendukung pansus DPD RI yang diinisiasi oleh ketuanya Lanyala dan Tamsil Indro. Oke, baik Bang. Terima kasih Bang atas waktunya. Nanti kita telekonferensi ini akan saya sharekan. Semoga para pemirsa yang budiman dapat menyaksikan tayangan ini di 3 channel One Kawan TV One, Racikan Berita 1 dan Racikan Berita. Sukses untuk abang-bang atas informasinya. Tetap solid dan kita tetap berjalan dan selalu Allah melindungi kita, sehat kita, dan semoga puasa kita berjalan baik dan berkah. One Kawan TV One.